Aromanya yang menggugah selera, kuah santan yang kental berpadu dengan aneka rempah. Siapa yang bisa menolak? Ya, soto Betawi. Disajikan lengkap dengan emping dan sambal, menambah nikmat daging serta jeroan sebagai isian utamanya. Sama-sama kuliner asal Betawi, ada pula soto tangkar dengan ciri khas daging iga sapi yang empuk dan kuah kemerahan yang gurih. Meski tampak sama, namun keduanya memiliki histori dan komponen bahan serta bumbu yang berbeda. Soto Betawi tuh yang kuahnya santan kan ya, biasa ada empingnya. Kalau soto tangkar, kayaknya pernah makan sih tapi udah lama banget. Kalau tangkar tuh dia lebih oily, terus dia juga lebih spicy sedikit ya, pedas. Salah satu unsur yang membedakan soto Betawi dengan soto lainnya adalah kuah kental dan super gurih karena penggunaan santan yang melimpah. Ada banyak budaya yang terangkum dalam semangkok soto Betawi. Beberapa catatan menyebut rempah dalam soto dipengaruhi oleh kuliner India yang memang kaya rempah. Sementara tulisan lain menyebut kedatangan etnis Tionghoa lah yang banyak berpengaruh pada isian soto ini. Tersurat juga dalam namanya yang diyakini berasal dari nama makanan Hokkien, Chao Do, Jiao To, atau Chao Tu, yang artinya jeroan kuah berempah. Konon, masyarakat dulu tak mampu membeli daging sapi, akhirnya mengganti isian soto dengan jeroan. Nama soto Betawi mulai populer sebagai kuliner Nusantara sekitar tahun 1977. Padahal saat itu, kebanyakan penjual soto lebih memilih menggunakan nama sendiri daripada nama daerah. Uniknya, yang pertama kali mempopulerkan dan menggunakan nama soto Betawi justru orang keturunan Tionghoa. Namanya Lee Bun Po. Dulu ia memiliki usaha soto Betawi di kawasan THR Lokasari atau Prinsen Park. Soto ini dikenal memiliki rasa yang sangat khas dan ramai dikunjungi. Setelah tutup di tahun 1991, warga Betawi dan orang-orang yang memiliki usaha soto tetap melanjutkan nama soto Betawi untuk kuliner khas satu ini. Jadi pada saat itu Lee Bun Po itu berjualan soto, kemudian Lee Bun Po ini pindah tempat berjualan. Nah, kemudian pemilik tempat yang Lee Bun Po sewa sebelumnya itu memanggil pedagang soto yang lain untuk berjualan di sana. Nah, ini bisa dimungkinkan karena Lee Bun Po itu mungkin masakan sotonya memang banyak sekali penggemarnya, sehingga pemilik itu ingin melanjutkan atau mengambil dampak dari ketenaran sotonya Lee Bun Po. Sebelum mengenal soto daging sapi, masyarakat Betawi menggunakan daging kerbau untuk dikonsumsi. Salah satu tradisi yang rutin dilakukan adalah andilan, tradisi potong kerbau sebelum bulan Ramadan. Kerbau dari hasil patungan warga satu kampung kemudian dibagikan secara merata dan diolah menjadi berbagai macam kuliner. Tradisi yang sudah langka ini dulu rutin diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kerbau dipilih karena dekat dengan budaya Betawi yang agraris. Apalagi sebelum impor besar-besaran sapi India oleh pihak kolonial pada awal abad 19, populasi kerbau di Pulau Jawa 3 kali lipat lebih banyak daripada sapi. Namun zaman dan tradisi berubah seiring masuknya pemerintah kolonial ke Jakarta. Karena banyak juga yang beranggapan kalau tekstur daging sapi ini lebih lembut dibanding daging kerbau. Dan mungkin juga pada saat itu sebetulnya kerbau lebih banyak digunakan untuk membajak di sawah atau pekerjaan-pekerjaan pertanian dan perkebunan lainnya. Sehingga karena konsumsi daging sapi pada saat itu cukup tinggi, permintaannya juga cukup tinggi dari orang-orang Belanda, sehingga itulah yang memang saat itu muncul daging sapi. Salah satu keunikan soto Betawi adalah dari kuahnya yang menggunakan campuran santan dan susu hingga rasanya dianggap lebih gurih. Meski masih banyak juga warung soto Betawi yang murni hanya menggunakan santan saja. Penggunaan susu pada soto Betawi saat itu karena produksi susu berlimpah akibat berkembangnya peternakan sapi di ibu kota. Cuman perbedaannya mungkin kalau santan itu dia lebih banyak mengeluarkan minyak setelah diolah lama. Kalau susu itu cenderung tidak terlalu mengeluarkan banyak minyak. Susu dimasak lebih lama cenderung aman dikonsumsi oleh tubuh. Santan dimasak terlalu lama akan menimbulkan banyak lemak yang jenuh atau lemak yang
tidak baik. Memang di tahun 50 hingga 70-an, khususnya di kawasan elit Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tersebar banyak peternakan sapi perah milik warga. Namun seiring perkembangan zaman, tempat yang jadi mata pencaharian warga ini lama-kelamaan berubah menjadi kawasan perkantoran. Tapi versi lain menyebutkan penggunaan susu pada soto Betawi karena faktor kebetulan saja. Saat tengah memasak kuah soto, persediaan santan di sebuah warung soto Betawi habis. Yang ada hanyalah susu, sehingga santan pun digantikan susu. Soto Betawi memang tak hanya menggunakan daging sapi, tetapi juga jeroannya. Sesuai dengan asalnya yang disebut-sebut dari nama makanan Hokkien, Chowdo yang artinya jeroan kuah berlimpah. Di Indonesia memang soto yang menggunakan jeroan sebagai bahan utama tergolong cukup banyak. Hal ini ternyata berkaitan dengan tekstur jeroan yang cenderung alot dan memiliki tekstur serat yang banyak. Hingga ketika dimasak dalam rentang waktu yang lama, akan menjadikan kuah soto lebih kaya rasa. Namun kekurangannya butuh waktu yang lama untuk mengolah jeroan hingga matang dan empuk. Selain soto Betawi, ada pula olahan soto daging lain yang tak kalah nikmatnya, yaitu soto tangkar. Dalam bahasa Betawi, tangkar berarti tulang iga. Tapi jangan salah, selain menggunakan tulang iga, soto tangkar juga menggunakan jeroan. Secara tampilan, perbedaan yang paling mencolok terletak pada warna kuahnya. Soto tangkar memiliki warna kuah lebih kemerahan dibanding soto Betawi. Ya, soto tangkar itu merah, tapi jangan salah, di beberapa tempat, di beberapa depot soto Betawinya pun warnanya tetap merah, jadi mirip sama soto tangkar. Mungkin yang bisa kita gali itu adalah tingkat kekentalannya, tingkat creamy dari sotonya. Soto tangkar lebih light, soto Betawi lebih rich, lebih creamy, lebih kental. Soto tangkar sebagai bagian dari kuliner Betawi juga mengalami percampuran budaya antara banyak bangsa yang datang ke Batavia. Tak hanya Tionghoa yang memang membawa kuliner soto ke Jakarta, soto tangkar juga mengalami percampuran budaya India dan Arab yang masuk melalui penggunaan minyak samin di dalam kuahnya. Inilah yang membedakan cita rasa soto tangkar dan soto Betawi. Orang India atau dari Arab Timur Tengah sana biasa kalau masak daging atau masak nasi itu biasa dengan menggunakan rempah-rempah dan finishingnya dengan menambahkan minyak samin. Jadi itu sebetulnya diserap dari budaya yang lain. Tujuannya adalah untuk ngasih rasa gurih, untuk ngasih warna juga ya. Jadi sotonya itu jadi lebih hidup, lebih gurih, lebih wangi. Sementara jika dilihat dari penggunaan komposisi bumbunya, aroma harum dari kuliner soto tangkar berasal dari tumisan bumbu merah dan aneka rempah yang tak lupa diberi jintan dan kapulaga yang lebih banyak. Berbeda dengan soto Betawi yang kadang cenderung menggunakan bumbu putih. Bisa dibilang soto tangkar lebih dulu ada daripada soto Betawi. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Betawi hanya mampu membeli bagian tangkar sapi yang kala itu merupakan potongan iga dengan sisa-sisa daging yang menempel karena harganya murah. Hanya penjajah dan bangsawanlah yang mampu membeli dan menikmati daging sapi. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa para menir atau tuan Belanda sering mengadakan pesta dan memasak makanan mewah yang dibuat dari daging sapi. Mereka tentunya menyantap bagian-bagian daging yang utama seperti khas luar, sirloin atau tenderloin. Sementara bagian tangkar atau iga, kepala dan jeroan sapi diberikan kepada para pekerja yakni para pribumi yang kemudian diolah dengan bumbu tradisional menjadi soto tangkar. Nah, orang-orang yang memotong, yang membersihkan, yang membagi-bagi potongan daging itu diberi hadiah gitu. Dia boleh membawa pulang jeroannya atau membawa iganya karena itu memang tidak dikonsumsi ya oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Sehingga ya mereka senang dong ya dikasih bahan makanan yang masih fresh dan gratis.